Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba mengisi formulir 1770 SS. Adapun formulir ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilan brutonya tidak melebihi 60 juta rupiah dalam 1 tahun. Untuk itu kita akan mengisi formulir ini untuk pegawai yang bernama Robi di kasus PT Dwi Ananda yang kita kerjakan. Nah, pertama kita isi adalah tahun pajaknya. Tahun pajaknya kita isi adalah tahun 2017. Kemudian kita lihat SPT-nya, SPT tahunan, pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini kita isi adalah H01 karena ini adalah pertama kali kita isi, bukan SPT pembetulan ke berapa, ya kan? Kalau kita melakukan kesalahan, kemudian bisa kita perbaiki. Nah, kalau kita perbaiki, maka kita isi ini adalah pembetulan yang pertama. Kalau ternyata masih ada kesalahan lagi, maka kita lakukan perbaikan berikutnya, maka kita isi ini adalah pembetulan yang kedua. Kemudian yang berikutnya kita isi adalah identitas wajib pajaknya. Nah, di sini tadi kita mengisi adalah untuk karyawan yang bernama Robi. Kita tulis namanya Robi. Kemudian NPWP-nya ini PP-nya 68 126 612 1504. Nama wajib pajaknya adalah saudara Robi. Jadi kita isi identitas wajib pajaknya, NPWP-nya, dan nama wajib pajaknya. Kemudian yang berikutnya kita isi kolom yang A, yaitu pajak penghasilannya. Yang pertama di sini adalah penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan itu dalam negeri lainnya. Nah, kita lihat penghasilan bruto dari hasil perhitungan kita sebelumnya. Penghasilan bruto dalam negeri saudara Robi nilainya adalah 56 juta 385.000 rupiah. Kemudian yang kedua adalah pengurangannya. Ini juga berasal dari hasil perhitungan kita di bulan Januari. Nilainya adalah 4.236.750 rupiah. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan tidak kena pajak. Kita lihat status dari Robi di tabel 7 dari kasus PT Dwi Ananda. Saudara Robi tidak menikah dan tanpa tanggungan. Berarti dia TK 0, ya kan? Tidak kawin dan tanggungannya adalah 0. Maka PTKP-nya adalah 54 juta hanya untuk wajib pajak sendiri, ya kan? 54 juta rupiah. Sehingga penghasilan kena pajaknya di sini adalah berasal dari penghasilan bruto dikurang dengan pengurangan, kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Maka hasil kita di sini adalah minus, ya kan? Tapi karena di sini berhubungan dengan perpajakan, maka tidak bisa kita isi minus. Jadi kita isi aja 0, ya kan? Penghasilan kena pajak 0, maka
pajak penghasilan terhutangnya yang nomor 5 juga 0, karena 5% dikali 0 nilainya juga 0. Sehingga pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain pun juga 0. Dan juga yang nomor 7 juga yang dipotong juga ini juga 0 ya kan. Kemudian pajak penghasilan yang dikenakan PPh final kolom yang B dan yang dikecualikan dari objek pajak. Ini dari keterangan dari kasus PT Dwi Ananda ini tidak diketahui apakah Robi memiliki penghasilan final dan lain sebagainya, maka ini kita kosongkan kolom yang B. Kemudian daftar harta dan kewajiban yang kolom C, saudara Robi, ini juga tidak ketahui, tapi kita anggap bahwa kita adalah saudara Robi. Jadi kalau kita ketahui daftar harta dan kewajibannya, maka kita isi. Nah, kita contohkan di sini hartanya yang dia miliki yang nomor 11, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak berapa. Kalau dia punya kendaraan, rumah, tanah dan lain sebagainya, maka kita jumlahkan semua. Anggap kita contohkan di sini jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak saudara Robi adalah 350 juta. Kemudian jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang pada akhir tahun pajak ini juga kita isikan. Kalau dia punya hutang, mungkin dia minjam ke bank dan lain sebagainya. Nah, kita contohkan di sini hutangnya ada 50 juta rupiah. Maka ini kita isikan. Kemudian di sini kita isi pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas, ya kan. Maka kita isikan di sini tanggalnya. Kita contohkan di sini tanggal 2 Maret 2018. Kemudian ditandatangani oleh Robi, ya kan. Jadi ini adalah formulir 1770 SS. Sekali lagi ini hanya untuk karyawan atau pegawai tetap yang penghasilannya tidak melebihi atau orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang tidak yang penghasilannya tidak melebihi 60 juta rupiah dalam 1 tahun. Jadi dia akan mengisi formulir 1770 SS. Silakan kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa sampaikan di WhatsApp grup kita. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, formulir 1770 SS. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.